Selamat datang di channel Indo History, tempat kita menggali cerita-cerita sejarah yang terlupakan. Hari ini, kita akan membahas salah satu periode paling kelam dalam sejarah Indonesia modern, yaitu kerusuhan Poso yang terjadi antara tahun 1998 hingga 2001. Sebuah konflik yang melibatkan dua komunitas besar, Islam dan Kristen, di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kerusuhan Poso, yang terjadi antara tahun 1998 dan 2001, adalah salah satu konflik komunal paling mematikan di Indonesia. Konflik ini bermula dari bentrokan kecil antar kelompok pemuda pada malam Natal tahun 1998, yang bertepatan dengan bulan Ramadan, menandai awal dari ketegangan yang akan berujung pada kerusuhan besar-besaran. Kabupaten Poso, yang terletak di Sulawesi Tengah, memiliki komposisi penduduk yang unik, dengan mayoritas Muslim di desa-desa dan mayoritas Protestan di dataran tinggi. Pada akhir tahun 1990-an, penduduk di Kabupaten Poso mayoritas adalah Muslim, dengan persentase di atas 60%. Kondisi ini merupakan hasil dari program transmigrasi pemerintah, yang bertujuan untuk merelokasi warga dari daerah padat penduduk ke daerah yang lebih jarang penduduknya. Pada malam Natal tahun 1998, seorang pemuda asal kelurahan mayoritas Protestan di Lambogia bernama Roy Runto Bisalemba menikam Ahmad Ridwan, seorang Muslim. Informasi yang tersebar di pihak Kristen menyebutkan bahwa Ridwan melarikan diri ke masjid setelah ditikam. Sedangkan versi Muslim menggambarkan bahwa kejadian ini merupakan serangan terhadap pemuda Muslim yang tertidur di halaman masjid. Para tokoh pemuka agama kedua belah pihak kemudian bertemu dan sepakat bahwa sumber masalahnya terdapat pada minuman keras. Polres Poso pun mulai menyita ribuan minuman keras yang kemudian dihancurkan. Namun, ketegangan meningkat ketika terjadi bentrokan antara pemuda Kristen yang menjaga toko dengan pemuda Muslim yang berniat menyegel toko tersebut karena menjual minuman keras. Bentrokan ini berakhir dengan kekerasan di antara keduanya. Pada tanggal 27 Desember tahun 1998, sekelompok orang Kristen bersenjata yang menaiki truk dari Tentena tiba di Poso, dipimpin oleh Herman Parimo, anggota DPRD Poso. Kedatangan mereka menandai eskalasi konflik yang semakin memburuk. Kerusuhan ini kemudian berkembang menjadi konflik bernuansa agama yang mengakibatkan ratusan korban jiwa dan ribuan rumah hancur. Persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dengan para pendatang Bugis yang memeluk Islam, ketidakstabilan politik dan ekonomi menyusul jatuhnya Orde Baru, persaingan antar pejabat pemerintah daerah mengenai posisi birokrasi, dan pembagian kekuasaan tingkat kabupaten antara pihak Kristen dan Islam yang tidak seimbang. Semuanya berkontribusi terhadap pecahnya kekerasan. Situasi dan kondisi yang tidak stabil dikombinasikan dengan penegakan hukum yang lemah, menciptakan lingkungan yang menjanjikan untuk terjadinya kekerasan. Kerusuhan ini umumnya terbagi menjadi beberapa tahap, dengan tahap pertama dan kedua berawal dari serangkaian bentrokan antara kelompok pemuda Islam dan Kristen. Tahap ketiga yang terjadi pada bulan Mei tahun 2000, secara luas dianggap sebagai periode kekerasan terburuk dalam hal kerusakan dan jumlah korban. Kerusuhan Poso, yang terjadi antara tahun 1998 dan 2001, adalah serangkaian konflik yang melibatkan komunitas Muslim dan Kristen di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini dapat dibagi menjadi tiga periode utama, masing-masing dengan karakteristik dan kejadian yang berbeda. Tahap pertama, Desember tahun 1998. Tahap pertama kerusuhan dimulai pada malam Natal, tanggal 24 Desember tahun 1998, yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Insiden ini dipicu oleh bentrokan antar kelompok pemuda di Lambogia, yang kemudian memicu serangkaian kekerasan dan pembalasan. Bentrokan ini berujung pada kerusuhan yang meluas, dengan serangan terhadap individu dan properti berdasarkan afiliasi agama. Tahap kedua, April tahun 2000. Tahap kedua kerusuhan terjadi pada April tahun 2000. Beberapa bulan setelah tahap pertama mereda. Periode ini ditandai dengan peningkatan ketegangan dan kekerasan yang lebih terorganisir.
Kekerasan ini seringkali bersifat sporadis namun brutal, dengan serangan terhadap desa-desa dan pembalasan dari kedua belah pihak. Tahap ketiga, Mei hingga Juni tahun 2000. Tahap ketiga dan terakhir kerusuhan Poso adalah periode kekerasan terburuk. Pada Mei hingga Juni tahun 2000, konflik meningkat menjadi kekerasan massal dengan serangan yang lebih besar dan lebih terkoordinasi. Tahap ini mencatatkan jumlah korban jiwa terbanyak dan kerusakan properti yang signifikan. Kekerasan ini mencapai puncaknya dengan pembantaian di pesantren Sintu Wulemba, yang menandai salah satu insiden paling tragis selama kerusuhan. Kerusuhan ini berakhir dengan penandatanganan Deklarasi Malino pada tanggal 20 Desember tahun 2001, yang menjadi titik balik dalam upaya penyelesaian konflik dan rekonsiliasi antara komunitas Muslim dan Kristen di Poso. Kerusuhan Poso tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi mereka yang terlibat langsung, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dampak dari konflik ini sangat besar, baik dari segi kemanusiaan maupun kerusakan material. Dari konflik ini, tercatat ada 577 korban tewas dan 384 orang terluka. Korban jiwa ini mencakup pria, wanita, dan anak-anak dari kedua komunitas yang bertikai. Banyak dari mereka yang tewas adalah korban kekerasan brutal, seringkali karena terjebak dalam kerusuhan atau menjadi sasaran serangan yang direncanakan. Lebih dari 7.932 rumah hancur, baik akibat dibakar atau dirusak dalam kerusuhan. Ini menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mencari perlindungan sementara atau berpindah ke tempat lain. Sebanyak 510 fasilitas umum terbakar, termasuk tempat ibadah, sekolah, dan bangunan pemerintahan. Kerusakan ini mengganggu kehidupan sehari-hari dan mempersulit proses pemulihan pasca konflik. Kerusuhan ini juga memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan. Aktivitas ekonomi terhenti, investasi menurun, dan banyak pekerjaan hilang. Ini menambah beban bagi masyarakat yang sudah menderita akibat konflik. Kerusuhan ini berakhir dengan ditandatanganinya Deklarasi Malino pada tanggal 20 Desember tahun 2001. Deklarasi ini menjadi simbol penyelesaian konflik antara kedua belah pihak dan langkah awal menuju rekonsiliasi dan pemulihan. Deklarasi Malino mencakup kesepakatan untuk menghentikan kekerasan, memulihkan keamanan, dan membangun kembali kehidupan masyarakat yang terdampak. Pasca penandatanganan deklarasi, upaya rekonsiliasi dan pemulihan dilakukan, meskipun dengan tantangan yang besar. Proses ini melibatkan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat internasional, yang semuanya berusaha untuk memperbaiki hubungan antar komunitas dan membangun kembali infrastruktur yang rusak. Kerusuhan Poso, yang berlangsung dari tahun 1998 hingga 2001, telah meninggalkan bekas yang tidak terhapuskan dalam sejarah Indonesia. Konflik ini mengingatkan kita semua tentang betapa rapuhnya kerukunan antarumat beragama dan pentingnya toleransi serta dialog antar komunitas. Dari kejadian ini, kita belajar bahwa perbedaan tidak harus berujung pada pertikaian, melainkan dapat menjadi kekuatan jika kita saling menghargai dan memahami. Kita juga belajar bahwa perdamaian bukanlah kondisi yang datang dengan sendirinya, melainkan hasil dari usaha bersama untuk membangun dialog dan kepercayaan. Kerusuhan Poso mengajarkan kita bahwa toleransi dan empati adalah fondasi yang kuat untuk mencegah konflik dan memperkuat ikatan sosial. Sebagai bangsa, kita harus mengambil pelajaran dari sejarah untuk membangun masa depan yang lebih damai dan harmonis. Kita harus berkomitmen untuk menjaga kerukunan dan perdamaian, tidak hanya di Poso tetapi di seluruh Indonesia. Kita harus bekerja sama, lintas agama dan etnis, untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua warga negara. Deklarasi Malino, yang ditandatangani pada tanggal 20 Desember tahun 2001, menjadi simbol dari kemauan bersama untuk mengakhiri konflik dan memulai proses rekonsiliasi. Ini adalah langkah pertama menuju pemulihan dan pembangunan kembali komunitas yang terdampak. Namun,
Jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan adalah proses yang panjang dan memerlukan dedikasi serta kerja keras dari semua pihak. Mari kita jadikan kerusuhan Poso sebagai pengingat akan pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Mari kita ambil pelajaran dari masa lalu untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat hidup dalam dunia yang lebih adil, aman, dan sejahtera.